Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah Jamal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai fungsi perencanaan. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu pula. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat beberapa aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, yaitu mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengembalian suatu keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Karakteristik dalam perencanaan yaitu: pertama, fungsi manajerial, kedua, berorientasi pada tujuan, ketiga, pervasif, keempat, proses berkelanjutan, kelima, proses intelektual, keenam, futuristik, dan terakhir, pengambilan keputusan. Dasar dari fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W tambah 1H, yaitu what, why, where, when, who, how. Yang intinya, perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Adapun dasar tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya minimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Dan yang terakhir, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Sekian penjelasan singkat dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.